Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Linda di channel Gogarini. Kali ini saya mau membagikan resep cookies yang menyehatkan, yaitu kue kering jahe. Menyehatkan karena kandungan rempah jahe ini dipercaya dapat meningkatkan dan memperkuat imun tubuh kita. Selain rasanya unik, rasanya manis, hangat saat dimakan, teksturnya kering, renyah, dan khasiatnya juga oke loh. Pastinya cocok banget buat cemilan keluarga di rumah atau buat suguhan istimewa di hari raya. Dan bisa juga dijadikan sebagai ide usaha buat ibu-ibu untuk menambah penghasilan di rumah. Dengan modal hanya tepung terigu Rp3.000 saja, mendapatkan 112 kue kering jahe ini. Penasaran sih gimana caranya? Yuk, langsung simak saja di video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan di-skip ya. Check it out. Inilah bahan-bahan biskuit jahe yang disiapkan. Bahan-bahannya saya pisahkan menjadi dua bagian, bahan A dan bahan B. Untuk bahan A yaitu 300 gram atau 30 sendok makan tepung protein rendah. Tepung protein rendah itu seperti ini ya teman-teman. Kunci biru dari Bogasari. Kemudian 100 gram atau 10 sendok makan gula halus, 50 gram atau 5 sendok makan tepung maizena, 3 sendok teh jahe bubuk, setengah sendok teh kayu manis, 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh baking powder. Kemudian bahan B-nya adalah 170 gram atau 12 sendok makan mentega, 40 gram atau 4 sendok makan gula palem, 60 gram atau 3 sendok makan madu dicampur air 3 sendok makan dan diaduk-aduk seperti ini ya. Oke, itulah bahan-bahannya ya teman-teman. Oke, cara pembuatannya: pertama, masukkan semua bahan A ke dalam satu wadah. Nah, kita masukkan, campurkan semua dari gula halus, tepung maizena, jahe bubuk, kayu manis, susu bubuk, baking powder. Kita masukkan semua dalam satu wadah. Kemudian kita aduk-aduk ya sampai semuanya tercampur rata. Aduk-aduk terus ya sampai tercampur rata aja. Kemudian kita lanjutkan pencampuran semua bahan B ke dalam satu wadah. Pertama, kita masukkan dulu gula palemnya, kemudian kita masukkan madunya, lalu kita aduk-aduk sampai rata ya, sampai semuanya halus dan tercampur rata. Kalau sudah tercampur seperti ini, baru kita masukkan menteganya. Ya, kita aduk-aduk lagi dan kita campurkan sampai ini semuanya campur ya. Oke, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita lanjutkan proses yang ketiga, yaitu penggabungan bahan A dengan bahan B. Tahap selanjutnya, kita masukkan bahan B ke dalam bahan A. Kemudian kita aduk-aduk aja pakai tangan ya, sampai semuanya tercampur rata. Diulangin aja kayak gini ya teman-teman ya. Saya lebih enak pakai tangan jadi cepet, malah lebih cepet. Karena kan dia ada gulanya nih, nempel ya kalau pakai mixer itu. Kalau pakai tangan kan enak, dia langsung bisa hancur gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih kelihatan kurang menteganya, bisa tambahin lagi menteganya sedikit, sekitar setengah sendok atau 1 sendok makan lagi, biar lebih garing, lebih renyah. Kalau semuanya sudah tercampur rata dan terlihat halus seperti ini, teman-teman, sudah halus seperti ini ya, halus. Kemudian kita tutup dengan kain bersih atau lap bersih atau plastik selama 30 menit sampai adonannya mengembang. Oke, kita tunggu 30 menit ya teman-teman. Oke, setelah 30 menit menunggu, kita buka lapnya.
Lihat seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu penggilingan adonan menjadi rata untuk dicetak. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya teman-teman. Di sini saya memakai cetakan biskuit seperti ini ya. Cetakannya ini lucu, imut, dan unik ya. Ini terdiri dari 12 cetakan icon yang lagi ngehits dan ngetrend, lucu-lucu. Terdiri dari 12 icon dan 1 penekan untuk meratakan supaya adonannya itu menjadi bulat dan lebih mudah diambilnya. Icon ini kalau dicetak itu lucu ya. Dan cetakan ini, dan juga saya memakai rolling pin kayu ini supaya memudahkan dalam penggilingannya. Kedua barang ini teman-teman bisa dapatkan linknya di bawah ini ya. Teman-teman bisa lihat linknya di bawah ini jika teman-teman ingin pesan, atau bisa juga melihat kontak dan link di bawah ini. Oke, jika teman-teman butuh cetakan seperti ini dan rolling pin seperti ini, teman-teman bisa menghubungi kontak dan link di bawah ini. Di sini saya memakai plastik seperti ini yang lebar supaya nanti adonannya itu tidak lengket ketika diratakan. Ini saya memakai plastik seperti ini supaya tidak lengket ya. Kita ambil sebagian dari adonannya, lalu kita lipat plastiknya, kemudian kita ambil rolling pinnya dan kita ratakan. Nah, kalau pakai plastik ini maka lebih mudah ya teman-teman ya, tidak nempel-nempel adonannya ke dalam rolling pin. Ratakan sampai mencapai ketebalan adonan yang teman-teman inginkan. Kalau di sini saya biasanya sih sekitar 1 cm lah. Setelah dianggap cukup oleh teman-teman, kita bisa langsung lanjutkan ke tahap selanjutnya, itu pencetakan. Nah, ini penekannya itu kita taruh dulu di sini, kemudian baru kita ambil bentuk cetakannya. Misalnya saya ambil yang ini, kemudian kita taruh di sini, di tengahnya, kemudian kita tekan ya, tekan sampai terbentuk, lalu kita cabut, kita angkat dan pindahkan. Begitu seterusnya teman-teman ya. Taruh di sini, ambil lagi icon yang lain, kemudian letakkan di tengah, tekan, angkat, sisihkan. Taruh lagi, tekan, cari lagi icon yang lain, taruh di tengahnya, tekan, kemudian angkat, sisihkan. Taruh lagi, ambil lagi cetakan yang lain, bentuk model lain, taruh di tengahnya, tekan, lalu angkat. Begitu seterusnya ya teman-teman, sampai adonannya habis. Ini ya, lucu nih. Setelah selesai adonannya dicetak semua, di sini menghasilkan 112 kue icon yang imut, lucu, dan unik ini. Mantap ya? Ini bisa dijadikan sebagai ide bisnis ya teman-teman nih. Kue jahe imut, lucu, unik. Oke teman-teman, sekarang saya melanjutkan proses pemanggangan kue dengan memakai oven Tantrim Bima Super. Ya, sekalian saya review ya. Ini setelah kita panaskan terlebih dahulu ovennya sekitar 10 menit. Setelah ovennya panas, kemudian baru kita masukkan kuenya ke dalam oven. Ini karena sebelumnya saya sudah panaskan ovennya selama 10 menit, maka langsung saja kita masukkan kuenya ke dalam oven. Di sini saya memakai api kecil dalam proses pemanggangan kuenya menggunakan oven Tantrim ini. Dan pengaturan api dalamnya itu saya tutup seluruhnya supaya panasnya merata. Kita tunggu, kita panggang sekitar 20 menit. Nah, setelah sekitar 20 menit kita tunggu, kita lihat
kuenya. Dan hasilnya lihat seperti ini ya teman-teman. Cantik ya. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Tidak kalah dengan oven biasa. Dengan oven listrik tidak kalah ya. Jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati jika tidak punya oven listrik. Jangan lupa matikan kompornya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Sudah jadi nih. Lucu ya? Imut lagi. Tekstur kue kering jahe ini kering dan renyah. Di sini saya memakai toples ukuran 250 gram. Jadi resep cooker ini bisa menjadi 4 toples. Dan teman-teman bisa menjualnya sekitar 30 sampai 40 ribuan. Tergantung bahan-bahan yang dipakai teman-teman ya. Disesuaikan di daerah masing-masing. Wah, untungnya lumayan banyak ya. Dijual 1000-an juga masih untung loh. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video dari Bu Garini ya. Semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang ingin tahu video selanjutnya, langsung saja tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Bu Garini. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke media sosial teman-teman punya ya, supaya teman-teman lainnya terbantu dengan informasi ini. Terima kasih. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video Bu Garini selanjutnya. Salam. Berikut ini rincian biaya dan resep kue kering jahe unik ini. Teman-teman bisa simpan ya.